Jadi di sini disebut bila seorang tidak setia, tidak hidup suci, dan tidak sempurna sampai pada akhir hidupnya, maka dia bisa kehilangan keselamatan dan binasa. Ini doktrinnya Arminian, dan ini presupposisi dia. Orang itu harus setia, harus taat pada firman, harus sempurna, baru bisa diselamatkan. Mari kita baca sekarang ayatnya. Ibrani pasal 6 ayat 4-6. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibarui sekali lagi sedemikian, sehingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka, dan menghinanya di muka umum. Ayat ini peringatan keras. Dan ayat ini memang sangat menakutkan. Kalau orang yang pernah diterangi hatinya, mengucap karunia surgawi, alias orang ini sudah di dalam Tuhan lah kalau disimpulkan begitu. Tapi lalu murtad lagi, dikatakan tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian. Alias, ya sudah, kalau kamu murtad, kamu sudah divonis pasti binasa. Dan kamu tidak akan memperoleh keselamatan lagi. Karena sudah murtad. Nah, orang Arminian begitu yakin dengan ayat ini. Sehingga ya sudah pasti ini kebenaran. Nah, itu yang saya kemarin bilang. Anda salah tafsir terhadap ayat ini. Loh, bagaimana kok bisa salah tafsir? Oke, sekarang saya ajak Anda belajar bersama. Jadi ini kita sekarang latihan menafsirkan Alkitab. Latihan studi belajar Alkitab. Oke, ada tafsiran yang pertama begini. Ini memang ada beberapa tafsiran terhadap ayat ini. Jadi tafsiran yang pertama di sini, coba perhatikan orang-orang ini yang disebut di ayat ini orang yang bagaimana ya? Dikatakan pernah diterangi hatinya, pernah mengecap karunia surgawi, yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Ada yang menafsirkan bahwa orang ini hanya orang yang nempel terhadap kekristenan, tapi tidak pernah sungguh-sungguh jadi Kristen. Contoh paling jelas mungkin adalah Yudas Iskariot. Bayangkan Yudas Iskariot itu siapa? Murid Kristus. Nggak main-main loh murid Kristus itu. Saya kira murid yang paling top di dunia itu ya murid Kristus. Betul nggak? Hah? Ada guru yang lebih top dari Kristus? Nggak ada kan? Guru yang paling top itu ya Kristus. Jadi murid Kristus itu hebat sekali. Tapi kita tahu kan akhirnya Yudas selamat atau enggak? Tidak. Loh, Bapak enggak boleh menghakimi. Saya bukan menghakimi. Kita tahu pasti Yudas enggak selamat. Kenapa? Bukan karena kita menghakimi. Karena Alkitab yang menyebutkan. Karena Kristus juga mengatakan itu. Salah satu dari kamu berasal dari iblis. Lebih baik orang seperti ini tidak pernah dilahirkan. Kristus itu masih mau mendoakan Petrus yang bakal mengkhianati. Tapi Yudas satu kali pun tidak pernah Kristus mendoakan. Ada yang bilang, Bapak ini menghakimi lagi. Kok tahu Pak, kalau Kristus tidak pernah mendoakan
Yudas, ya toh? Jangan-jangan Tuhan Yesus berdoa semalam suntuk di Taman Getsemani itu, menangisi Yudas. Saudara setuju kalau Tuhan Yesus itu menangisi Yudas? Waduh, ini orang pasti melankolis ini yang menafsirkan seperti itu. Tuhan Yesus sama sekali tidak pernah menghalangi maksud Yudas. Tapi kalau Petrus, Tuhan Yesus memperingatkan, hati-hati, iblis sudah siap menampi engkau. Tapi aku berdoa buat kamu. Tapi untuk Yudas, Tuhan Yesus ngomong apa? Silakan lakukan apa yang sudah kamu rencanakan. Luar biasa kan? Sangat berbeda sikap Tuhan Yesus terhadap Petrus. Padahal ini sama-sama mengkhianati. Sama-sama sebetulnya juga enggak setia. Hanya Petrus tidak menjual Tuhan Yesus. Tapi Petrus bilang, oh bukan, aku bukan muridnya. Sama aja lah. Jadi ini orang-orang yang mencicipi karunia Tuhan. Ya, ada orang bilang, iya Yudas itu juga ikut ini loh. Yang Tuhan beri kuasa untuk mengusir setan dan sebagainya. Murid-murid kan pernah diutus toh. Ayo kamu pergi berdua dan usir roh jahat apa segala macam. Yudas juga ikut. Jadi dia mencicipi itu, tapi tidak pernah mendapat anugerah keselamatan. Nah, itu tafsiran pertama. Jadi sebetulnya ayat ini untuk orang Kristen yang cuma abal-abal dan tidak pernah menerima anugerah keselamatan. Cuma ada yang protes, tidak setuju tafsiran itu. Karena apa? Dikatakan murtad lagi. Ya toh? Di ayat 6. Namun yang murtad lagi. Tuh, berarti kalau murtad lagi orang ini pernah selamat lalu baru murtad. Mana ada orang tidak pernah selamat lalu murtad? Ini cara-cara perdebatan dalam penafsiran. Makanya penafsiran Alkitab itu tidak gampang. Ya kan, saudara jangan nafsirkan Alkitab gitu aja kok ribut. Gampang itu. Tidak gampang. Itu pertama ya. Yang kedua. Penafsiran yang kedua. Itu saya lebih setuju kalau disuruh pilih yang kedua ini. Penafsiran yang kedua ini memang betul-betul untuk warning, peringatan. Makanya orang Arminian itu selalu presupposisinya dia itu bagaimana? Kalau Tuhan itu sudah kasih warning, berarti itu adalah betul-betul bisa terjadi. Makanya dikasih warning. Betul-betul bisa terjadi, makanya dikasih warning. Jadi dengan demikian keselamatan itu memang bisa hilang. Makanya ada peringatan. Itu logikanya Arminian. Tapi sayang Arminian tidak meneliti dengan lengkap. Ini memang warning. Kita akui. Ayat ini memang peringatan. Tetapi peringatan ini tidak pernah terjadi bagi orang pilihan. Nah, lalu pertanyaannya, lah kalau gitu buat apa diperingatkan? Diperingatkan supaya kita sebagai orang pilihan sadar bahwa kalau kita itu bisa diselamatkan, itu adalah karena anugerah Tuhan, bukan karena kehebatan saya. Wah, Bapak ini ngarang-ngarang aja. Mana ada tulisan kayak gitu? Nggak ada ini. Nah, coba sekarang saya tunjukkan tafsirannya. Kan kita sudah baca tadi ayat 4 sampai ayat 6. Ini kan, kalau murtad lagi, tidak mungkin dibarui sekali lagi sedemikian. Hingga mereka bertobat. Memang benar. Kalau ada orang yang sudah di dalam Tuhan, lalu dia betul-betul meninggalkan Tuhan, ya sudah, binasa dia. Betul-betul meninggalkan Tuhan.
Tapi masalahnya, adakah anak Tuhan betul-betul meninggalkan Tuhan? Ini semua yang saya katakan ini sangat penting. Saudara kalau tidak menangkap ini, sayang. Saudara tidak menangkap nilai yang berharga. Saya ulang ya. Kalau ada anak Tuhan betul-betul murtad meninggalkan Tuhan, dia memang pasti binasa. Tapi pertanyaannya adalah, adakah anak Tuhan yang sejati betul-betul meninggalkan Tuhan yang sejati? Saya kasih ilustrasi begini. Kalau Anda mendapat mutiara, berlian, ya, mutiara atau berlian yang mahal, harganya mungkin berlian ini 10 M, ya kan? Dan Anda tahu nilainya, sangat berharga berlian 10 M. Ada yang punya berlian 10 M di sini. Lalu suatu saat Anda jalan-jalan di pinggir jalan, ketemu puntung rokok. Wah, ada puntung rokok. Wah, saya akan tukar puntung rokok ini dengan berlian 10 M. Ada orang yang kayak gitu. Hah? Ada nggak? Saya senang ini sama puntung rokok ini. Ya 10 M-nya saya korbankan demi saya dapat puntung rokok. Gini kan. Anda sudah dapat Tuhan Yesus. Dan Anda tahu Tuhan Yesus berlian yang paling berharga. Adakah berlian yang paling berharga ini Anda tukar dengan sampah? Kecuali, saya bilang, kecuali Anda babi. Babi meskipun dikasih mutiara, kembalinya ke kubangan. Enak kubangan itu. Dibandingkan mutiara, atos. Enggak enak. Lebih enak kecembung-kecembung di kubangan tuh, di lumpur-lumpur itu. Nikmat. Kalau dikasih berlian, apa nikmatnya? Bagi babi, berlian tidak berharga. Makanya dikatakan jangan membuang mutiara kepada babi. Itu loh. Perisa posisinya Anda itu coba direnungkan baik-baik. Nah, sekarang saya ajak Anda telah membaca ayat 4-6 ini, sekarang kita baca ayat 9. Perhatikan di sini. Tetapi, hai saudara-saudaraku kasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik. Yang lebih baik itu apa? Yang mengandung keselamatan. Berarti ayat yang di atas itu nggak mungkin terjadi bagi orang yang sudah menerima anugerah keselamatan. Nggak mungkin terjadi. Karena kamu sudah menerima yang lebih baik, yaitu anugerah keselamatan. Berarti ayat sebelumnya itu tidak berlaku bagi yang sudah menerima anugerah keselamatan. Paham? Rasanya kok masih ada yang keberatan. Iya toh? Saya kasih contoh begini. Ada orang tua yang berkelahi dengan anaknya. Anaknya mengeluarkan kata-kata yang kurang ajar kepada orang tuanya. Dan tidak menunjukkan hormat. Dan tidak tahu terima kasih anak ini. Nah, langsung orang tuanya bilang begini, saking marahnya orang tuanya. Dia bilang gini, kalau kamu bukan anakku,
kamu sudah saya bunuh dari dulu. Saya mau tanya, kira-kira orang tuanya ngomong kayak gini ini memang betul-betul mau membunuh anaknya enggak? Kenapa tidak? Karena anaknya. Kan perkataannya sudah, kalau kamu bukan anakku, sudah tak bunuh kamu. Kalau bukan anakku, tapi kamu itu anakku, makanya aku tidak mungkin membunuh kamu. Tapi buat apa peringatan itu diucapkan? Supaya kamu tahu sikapmu itu sudah keterlaluan. Kurang ajarnya itu sudah keterlaluan. Maka perlu dikasih peringatan. Seperti itulah Ibrani 6 ayat 4-6. Ini sebetulnya Ibrani 6 ayat 4-6 ini kalimat pengandaian. Seandainya orang tuh sudah begini, tetapi dia murtad lagi, seandainya. Lalu dia murtad lagi, maka dia tidak mungkin diperbarui. Seandainya yang tidak pernah terjadi. Nah, kalau seandainya tidak pernah terjadi, kenapa diomongkan? Yaitu tadi, untuk peringatan, supaya kamu tahu, jangan sampai hidupmu itu keterlaluan. Alias jadi anak Tuhan yang nggak tahu diri. Pahamlah kamu itu. Tapi kamu sebenarnya adalah anak-anak Tuhan yang sudah memperoleh keselamatan. Sehingga kamu tidak mungkin binasa.